judul pagi ini adalah paralelisme Matius 24 dan Wahyu 5 sampai 6. Ya, saya tidak tahu ketika pemberian judul ini mengapa memakai ini karena melihat dengan kacamata memang sebenarnya ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Kita lanjut ya, Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita waktunya bisa termanfaatkan dengan baik ya. Kita masih di dalam beltnya peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Kalau saudara lihat, mungkin istilah-istilah saya adalah istilah televisi karena latar belakang saya dulu adalah saya salah satu pemimpin di salah satu stasiun televisi nasional di Indonesia. Jadi saya katakan beltnya adalah peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Yang kita bahas pagi ini adalah paralelisme Matius 24, Wahyu dan Wahyu 5 sampai 6, pasal 5 pasal 6. Kita lihat ya. Kita buka dulu ya di Matius 24, panjang ayatnya ya, Matius 24 25. Ini unik sekali Bapak Ibu karena saya bagi dengan seperti ini, saya bagi ya. Bait Allah akan diruntuhkan, tuh Matius 24 ayat 1 sampai 2. Setelah itu permulaan penderitaan ya, permulaan penderitaan ya. Itu ayat 3 sampai 14. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Itu Matius 24 sampai 28 ya. Ya, nah kita ngelihat di sini bagian ini luar biasa. Kedatangan anak manusia. Perumpamaan tentang pohon ara, Bapak Ibu pasti kalau teliti, Bapak Ibu lihat Matius 24 ini unik karena Matius 24 ini unik sampai 25 ini unik karena yang dibahas adalah tentang akhir zaman. Tentu Yesus mengajarkan ini ya, mengajarkan ini ke murid-muridnya setelah di akhir pelayanannya. Jadi kalau nanti saya akan bahas timeline-nya adalah tahun 30. Yesus itu lahir 4 tahun sebelum Masehi dan ketika Yesus berbicara mengenai akhir zaman, mengenai tanda-tanda kedatangannya, itu justru tepat di belakang dari akhir pelayanannya. Ini tahun 30, tahun yang sama Yesus ditangkap, ya, Yesus dianiaya, Yesus diadili, Yesus dihukum mati, Yesus mati, terus Yesus bangkit, Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun. Tahun 30 itu tahun yang sama, tahun 30 itu satu tahun dengan sangat banyak peristiwa, ya. Saya teruskan perumpamaan tentang pohon ara. Nasihat supaya berjaga-jaga. Saudara bisa baca sendiri karena ini judul perikop. Kalau judul perikop adalah judul yang ditambahkan. Sebenarnya tidak ada judul perikop ya, sama seperti surat-surat yang ada itu mengalir begitu saja. Terus kemudian perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Judul perikop ini diberikan untuk mempermudah pembaca untuk mengkategori untuk supaya saudara punya fokus di dalam sebuah pembahasan ya. Oke. Dan kemudian kita bisa lihat ya di 25 gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ya. Di sini masih tetap dalam satu garis besar ya, Yesus bicara mengenai akhir zaman. Satu percakapan dengan 3 pertanyaan yang berbobot luar biasa yang sampai sekarang mungkin jawabannya akan echoing ya. Terus perumpamaan tentang talenta dan penghakiman terakhir Matius 25 31 46. Tetapi Bapak Ibu mesti melihat ini jangan melihat sebagai satu runtunan peristiwa. Ya, sekali lagi kalau kita baca juga kitab Wahyu, kita nggak bisa ngomong, oh ini 1, 2, 3 runtun. Tidak akan pernah runtun, Bapak Ibu. Tidak akan pernah runtun. Memang tidak dirancang untuk runtun. Sama seperti 66 kitab. Saudara jangan berkata, oh kitab Kejadian adalah kitab yang tertua. Tidak. Karena kitab yang tertua adalah kitab Ayub. Makanya kitab Ayub itu bisa dipakai untuk menjelaskan mengenai kitab Kejadian. Itu loh uniknya, luar biasa. Seorang ilmuwan NASA yang jadi hamba Tuhan, ya, seorang jadi hamba Tuhan luar biasa, itu mengupas dalam satu bukunya kekayaan di dalam kitab Wahyu. Itu sangat menarik. Ya. Kita ngelihat ya, terus ya Saudara, Wahyu 5 ayat 6. Nah, ini paralelnya saya tampilkan dulu. Nah, pasal 5 itu bicara mengenai kitab yang dimeterai dan anak domba. Pasal yang ke-6 meterai pertama dibuka. Nanti kita melihat jenisnya seperti apa kitab yang dimeterai itu supaya saudara titik-titik tolak pandang saudara itu dari situ atau garis start saudara untuk memahami di situ. Nah, kita belajar dulu dari yang pertama.
Kalau saya kecepatan, tolong saudara angkat tangan atau beri reaction ya. Pak Sony kecepatan. Karena waktu saya hanya 55 sampai 60 menit. Jadi slide saya 44. Jadi panjang. Jadi saya mesti siap-siap, saudara. Ya, ya. Nah, Injil Matius atau kalau kita bahasa Yunaninya Matthios atau kalau dalam bahasa Ibraninya Matiasu, ya, Matiasu. Katakan apa? Mateos, ya, Mateos. Ini Injil pertama yang tercatat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, ini yang saya katakan jangan berpikir kronologis ya di sini ya. Meskipun demikian, Bapak Ibu, kita mesti ngerti tidak berarti bahwa Injil Matius merupakan Injil yang ditulis pertama kali sebelum Injil yang lainnya dalam 66 kitab. Pasti ada alasan kenapa ya Matius ini dipakai di yang pertama. Ya, gini loh saudara, ya. Penelitian sudah membuktikan dan para ahli Alkitab ini bukan nganggur, saudara. Tetapi para ahli Alkitab ini mereka itu meneliti dengan detail supaya kita untuk menelaah Injil Markus, saudara, yang menjadi yang Injil tertua di dalam Perjanjian Baru dan merupakan sumber. Jadi apa namanya ketika Matius, ketika Lukas, ketika Yohanes menuliskan Injil ya, Injil Matius, menuliskan Injil Lukas, menuliskan Injil Yohanes, itu di sampingnya ada Injil Markus. Jadi, Bapak Ibu paham dulu nggak di sini? Paham ya? Jadi, ini uniknya, saudara. Matius ditempatkan di awal, itu bukan karena, wah, terus kemudian pakai gaya undian, bukan, ya. Karena sesuai dengan yang tertera dalam Alexandrinus, ya, dan Vatikanus. Ini manuskrip yang tertua di Perjanjian Baru. Jadi, oh, karena situ disesuaikan. Nah, supaya saudara ngerti latar belakangnya dulu. Jadi Injil Matius ditulis sekitar tahun 72, tahun 85. Ya, kita akan bahas yang paralelia itu. Matius 24, saudara. Itu TKP-nya tahun 30. Jadi masih segar sekali. Diingatan tuh masih segar sekali. Apalagi beberapa pelaku sejarah itu saksi mata, saksi hidup. Ya, saksi mata, saksi hidup. Jadi nggak mungkin istilahnya gini, kalau meleset pun melesetnya tipis-tipis, saudara. Melesetnya tipis-tipis. Yang tidak meleset hanya esensinya. Ya, jadi kalau saudara lihat, kok ini kok agak beda, itu sudut pandang saja. Ya, esensinya nggak pernah berubah. Ya, nggak pernah berubah. Makanya kalau ada tuduhan berkata gini, saya pernah dikatakan oleh salah satu teman saya, Alkitab kamu sudah dipalsukan. Saya ngomong dong pada dia, gitu loh. Kalau ini dipalsukan, saya tanya, ya pembuktiannya kan terbalik. Tunjukkan pada saya mana yang asli. Loh, ya, ya dong, jangan hanya sekedar nuduh. Terus dikatakan, oh yang asli sudah diangkat. Berpikir, kalau yang asli, ya kalau Tuhan menurunkan sebuah kitab suci, pasti jadi tuntunan. Jadi tuntunan. Kalau tuntunan itu diangkat, apa maksud Tuhan? Kalau Tuhan tidak konsisten seperti itu, dia bukan Tuhan. Sampai di sini ya. Jadi kalau kita mesti cerdas, jangan sumbu pendek. Langsung kita nyolot, langsung kita reaksi tanpa dasar, itu bodoh buat saya, maaf. Ya, jadi kalau kita belajar ini kita mengatakan mana yang asli. Ya, kalau as long kamu tidak bisa menunjukkan yang asli, kamu tidak bisa menuduh bahwa apa yang kami percaya sebagai 66 kitab itu adalah sebuah kepercayaan palsu. Nah, Injil Matius ditulis sekitar tahun 72, tahun 85 seperti saya katakan tadi, percakapan mengenai akhir zaman, saya lebih tepat ngomongnya akhir zaman saja, itu tahun 30. Ya, diperkirakan ditulis di sebuah daerah di luar Palestina, ya. Saudara jangan berkata gini, oh nanti kenapa nggak pakai Israel? Nanti ya panjang, karena waktunya sangat terbatas. Yakni Antioquia. Saudara bisa mencurigai, loh kok Antioquia? Karena disitulah tempat kekristenan pertama. Mereka disebut Kristen, ya, eh, disebut Kristen di Antioquia. Nah, saya sendiri belajar disertasi saya, persiapan disertasi saya adalah mengenai eklesia, yaitu gereja. Saya mendekonstruksi gereja, ya, eklesia. Nah, di gereja pertama mereka disebut Kristen itu di Antioquia.
Ya, mereka disebut Kristen. Kristen itu menarik sekali dalam jurnal yang saya baca. Artinya adalah Kristus Kristus kecil. Artinya kalau dalam bahasa sekarang seperti Yesus di-cloning dalam bentuk kita. Nah, makanya keserupaan dengan Yesus itu emas gitu loh. Sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ya, itu namanya Kristen. Karena Kristen bukan agama dari sini. Ya, kalau saya pakai PPT ini senang. Kenapa? Karena saya bisa fokus, saudara. Karena saya bisa keluar kadang-kala dari topik pembicaraan. Nah, kita akan bahas ya Matius 24 ya. Yang kita kalau tidak bandingkan Matius 24 dengan Wahyu 5 dan 6, kita harus baca detail karena tidak bisa kita saya hanya sekedar ngajar, oh ini bedanya di sini, tapi kita mesti dalami ayat per ayat supaya kita bisa mengerti secara mendasar. Saya cek dulu waktu saya. Oke. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, ya. Lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk pada bangunan-bangunan bait Allah. Mari, saya ajak saudara berpikir, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk pada bangunan-bangunan bait Allah. Waktu itu, gedung ini adalah gedung yang termegah, selain istana Herodes, ya, termegah. Apalagi tempat ibadah satu-satunya yang termegah. Abaikan kuil-kuil dulu ya. Nanti ketika makin bertambahnya zaman, itu di setiap kota di daerah jajahan Romawi makin banyak kuil dan mereka perlombaan megah-megahan, ya, luar biasa, sangat luar biasanya, dan makin gila, ya, makin psikopat istilahnya kaisarnya. Itu pemujaan pada diri sendiri itu makin besar. Jadi kuil-kuilnya pun akan besar dan agung, ya, dengan banyak ukiran yang kita bisa lihat kalau Bapak Ibu eh, apa namanya memilih di istilahnya punya waktu terus dan diberkati secara finansial, Bapak Ibu bisa pergi ke Turki dan melihat Turki Yunani dan melihat sisa-sisa bangunan yang ada. Yesus berkata kepada mereka, saya highlight, kasih garis bawah, kamu melihat semuanya itu. Ya, melihat semuanya itu, pasti yang dimaksud adalah bangunan-bangunan bait Allah. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya, nih loh yang unik saudara, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Jangan saudara berpikir yang kecampur antara Yesus bicara mengenai kematiannya, ya, robohkan bangunan bait suci dan aku akan bangun 3 hari. Bukan, jangan gitu loh saudara. Yang ini bicara mengenai tidak satu batu pun di sini Yesus bernubuat, ya, dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Saya lihat saudara bangunan bait Allah. Nah, mari kita berpikir dulu bangunan bait Allah. Nah, supaya saudara punya gambaran, saya tampilkan ini loh bangunan bait Allah. Tapi saudara jangan punya pikiran yang ini, saudara. Nah, bukan seperti yang dibangun Salomo, karena itu sudah diruntuhkan, ya, sudah diruntuhkan. Makanya ada satu peristiwa, ada dalam kehidupan orang Israel ketika mereka dibuang, mereka tidak punya lagi tempat, ya, untuk apa, saudara? Untuk mempersembahkan korban. Jadi yang dimaksud oleh Yesus adalah ini, ya, ini loh, ya. Kalau saudara lihat, bandingkan. Nah, Solomon Temple itu seperti ini, simple, saudara. Walaupun dengan segala kemegahannya, ya, yang dipersiapkan oleh bahan-bahannya oleh Raja Daud. Tetapi ketika jatuh ke tangan Herodes, ya, istilahnya Herodes membangunnya. Coba perhatikan saudara, ya. Salomon itu hanya pakai yang ada di samping kiri itu. Ya, tidak ada yang sangat besar dan megah, ya. Nah, sorry saudara. Nah, coba lihat saudara. Ini yang dimaksud, ya. Coba saudara lihat bangunan Holy Place, Bridge Courtyard, North Gates, dan lain sebagainya. Coba perhatikan yang dibangun Salomo. Simpel kan? Tidak ada tembok yang megah dan lain sebagainya. Makanya peninggalannya Salomo itu hanya bagian yang kecil, kiri. Dan itu pun dibangun kembali. Ya. Jadi yang lihat ketika Yesus bicara kepada murid-muridnya, yang dituju adalah bangunan ini. Maksudnya adalah bangunan yang kiri itu loh, saudara, yang ada holy place, ya, yang ada holy place itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sinilah dia berasal, dan kemudian kalau dilihat dari sinilah dia berasal. Jadi dari tabernakel, ya, dari bangunan kemah bait suci, kemah
kemah suci, jadi Salomon temple, jadi Herod's temple. Jadi dari sini. Sampai di sini mengerti saudara masih bersama-sama dengan saya? Wajah saudara tidak terlihat, makanya saya tidak tahu nih mengerti atau tidak. Ya, masih bersama-sama dengan saya. Jadi nanti kita akan lihat, kita akan kembali ke sini ya. Kerubimnya digambarkannya salah ya saudara, tapi ya oke lah ya. Namanya mereka berusaha untuk. Jadi ini dilapis emas saudara. Ya, ruang kudus sama ruang maha kudus ini lapisannya emas dari atas bawah, istilahnya gini, dari samping-samping atas bawah semuanya emas. Ya, coba bayangkan saudara ya, kalau itu emasnya tuh berapa kilo? Saya baca di media online ada pengusaha Indonesia yang menang gugatan yang 1 ton lebih, saudara. Ya, emas antam. Coba bayangkan, ini berapa ton, saudara, emasnya. Ya, saudara bayangkan ini berapa ton. Nah, nanti ini akan ada signifikansinya dengan sejarah. Saya teruskan ya, saudara masih bersama-sama dengan saya. Nah, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, nah ini TKP-nya, saudara. Sebelum kita bisa membandingkan, saudara, saya ajak saudara menjelajah secara virtual ke wilayah itu. Datanglah murid-muridnya. Murid itu masih 12. Tetapi saudara mesti hitung, ya, jangan 12. Karena ada perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dengan radikal, ya, yang radikal. Bahkan ketika Yesus ditangkap, murid perempuan ada di situ. Yesus diadili dan dianiaya, murid perempuan ada di situ. Ya, Yesus disalib, perempuan ada di situ. Yesus bangkit, murid perempuan di situ. Laki-lakinya pergi semua. Nah, saya kasih highlight kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ini private conversation. Ini bukan hanya sekedar bertanya, tetapi ini private conversation. Ya, murid-muridnya itu berkata, ini setelah ikut 3,5 tahun baru bisa. Makanya salah satu syarat waktu saya ngajar mengenai eksposisi kitab Wahyu adalah di kelas saya di eksposisi kitab Wahyu adalah sudah membaca kitab Kejadian sampai kitab Yudas. Kalau tidak, maka saudara akan bingung. Ya, saudara yang senang baca Alkitab di Impact Community, saudara akan wah, ini ada di sini, ini ada di sini. Saudara kan temukan pasal-pasalnya itu jadi lengkap di kitab Wahyu. Sampai di sini mengerti ya? Ya, terus dikatakan gini, ini private conversation. Private conversation adalah private question. Dia berkata seperti ini, katakanlah kepada kami. Itu saudara. Di dalam itu ada unsur permintaan yang Tuhan bukanlah rahasia untuk kami. Bila mana itu terjadi, itu pertanyaan pertama. Kalau bila mana terjadi, saudara mesti melihat, ya, ini tidak bicara mengenai mengenai kehancuran dunia, tidak. Yesus sedang bicara. Pertanyaannya gini, bila mana tidak ada satu batu pun di atas batu yang lain, ya, apakah tanda kedatanganmu? Nah, ini baru beda. Itu pertanyaan kedua. Dan yang ketiga adalah tanda kesudahan dunia. Ini pertanyaan yang ketiga. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah meresponi pernyataan Yesus. Diresponi dengan pertanyaan. Nah, kita ngelihat sebenarnya TKP-nya di mana sih? TKP-nya itu di sini loh, saudara. Kalau saudara ke Israel pernah, jadi bukit itu jangan saudara mikir tinggi sekali. Nah, saudara ngelihat yang bagian ini adalah itu yang tengah yang kotak itu, ya, itu tempat bangunan Bait Allah. Ya, sementara Mount Olive, ya disitulah percakapannya sambil memandang Bait Allah di bawah, ya, di bawah tapi tidak bawah sekali. Jadi percakapannya itu betul-betul melihat bangunan Bait Allah Herodes, maksud saya, yang dibangun Herodes. Ngerti ya bagian ini ya. Nah, yang unik adalah ketika Yesus menjawabnya dengan seperti ini. Yesus tidak ada tiga pertanyaan. Pertanyaannya simpel, saudara. Pertanyaannya simpel, ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Lah kok Yesus malah jawab ini? Seakan-akan nggak nyambung. Kalau saya suka bercanda di kelas saya, ini namanya ke Bandung naik ojek. Maksudnya apa, Pak Michael Sony? Nggak nyambung, cek. Nggak nyambung. Yesus mau apa? Murid-muridnya harusnya gini loh.
Seringkali orang itu memahami, saya di komunitas saya seringkali berkata gini, jangan berpikir satu tambah satu itu dua. Kita itu hanya meminta jawaban satu tambah satu itu dua. Harusnya kita itu kalau kalau pembelajar di impact community harusnya memikirkan satu tambah satu mengapa dua. Yesus itu memberi jawaban yaitu bukan satu tambah satu dua, tapi satu tambah satu mengapa dua. Yesus itu jawab yang menjadi dasar dari semuanya. Inilah yang sebenarnya dari dasar keributannya. Waspada supaya jangan ada, Yesus tidak ngomong iblis loh. Yesus tidak ngomong Hasatan atau Hilal bin Sahar atau nama lainnya setan, Lucifer gitu loh. Tidak. Waspadalah supaya jangan ada orang gitu loh saudara. Makanya kalau saudara ngelihat di YouTube itu banyak sekali apa namanya, oh cara pandang ini, cara pandang ini, cara pandang ini. Karena mereka nggak betul-betul melihat, mereka memakai tidak mempersalahkan sih, tidak mempersalahkan juga tidak menggugat atau mengatakan oh kalian keliru. Kalau saya dengan istri saya lebih cenderung untuk apa yang Alkitab itu dari bahasa, dari latar belakang, dari sejarah, sosioekonomi, politik dan budaya itu bicara seperti itu sehingga dari Alkitab itu pop up keluar pengertian aslinya, ya istilahnya tanpa premis, tanpa sudut pandang dulu. Oh, saya Protestan, saya karismatik, saya Pentakosta, saya Baptis. Enggak. Kita periksa dulu ayat ini tanpa denominasi, Alkitab tanpa denominasi. Jadi jangan mendenominasikan Alkitab. Maafkan saya. Ya, harus bicara ini. Dan Yesus jawab berikutnya, sebab banyak orang kan datang dengan memakai namaku. Jadi yang pertama, tanda-tandanya adalah apa? Ya, kalau kita lihat ini dulu, kalau lihat ini dulu, maka yang sudah terjadi itu adalah apa? Yang sudah terjadi adalah ya pertanyaan pertamanya itu, katakan pada kami bila mana itu akan terjadi. Yesus kan menjawab dengan apa? Waspada, jangan ada menyesatkan kamu. Kalau perkataan pertanyaan pertama di dalam kalimat itu, bila mana terjadi tidak ada satu batu pun di atas batu yang lain. Itu terjadi tahun 70, saudara. Terjadi tahun, nah ini saudara, supaya saudara bisa melihat. Tahun 70, ketika Panglima Titus mengepung Yerusalem. Di pengepungan 5 bulan, dan kemarahan luar biasa ketika tembok itu jebol dengan keputusasaannya orang-orang yang di dalam mempertahankan kota Yerusalem, maka tentara tentaranya tentaranya Panglima Titus itu masuk dan menjara Yerusalem, dan mereka tahu tempat yang paling banyak hartanya adalah ruang suci dan ruang maha suci. Berpikir, kalau mereka pakai tombak, mereka pakai pedang untuk mengelupas emas-emas yang ada di dinding dengan di atap, dengan di barang-barang yang ada, itu tidak akan pernah selesai. Akhirnya mereka berkata seperti ini, kita bakar. Karena emas itu, emas murni kalau dibakar pada titik tertentu, dia akan leleh. Dan tembok-tembok itu belum ada semen. Maka emas yang cair itu akan mengisi celah-celah dan turun ke bawah. Seperti hukumnya benda cair. Ya, benda cair, dia akan cari tempat terendah. Dan kalau saudara tahu, kalau dia ada mengalir ke sisi batu dengan batu, ya, dia di celah-celah yang ada, maka mereka akan ya mencongkel batu-batu tersebut untuk memperoleh emas yang cair itu, yang sudah kembali lagi dalam bentuk yang keras. Dan hasilnya kalau di bawah ini, kalau yang ada di bawah ini, saudara, sudah isi dengan emas yang cair, maka mereka berebut. Karena di bawah dihancurkan, yang atas runtuh. Genap perkataan Yesus, tidak ada satu batu pun di atas batu yang lain. Nah, kita sudah selesai bahwa katakan pada kami bila mana itu terjadi. Itu tahun 70. Yesus bicara tahun 30. 40 tahun kemudian tergenapi. Saudara masih ingat ada yang tergenapi juga ya. Ya. Tanggungkan darah orang ini ke kami. Itu tergenapi tahun 70. Jadi saudara jangan polos berkata gini, wah masih lama. Karena sudut pandang saudara 2023. Ya, kitab Wahyu sendiri di sudut pandang tahun itu, saudara akan menganggap bahwa tempatnya sama seperti saudara lihat di spion ya. Benda yang terlihat itu nampak lebih dekat. Kalau saya balik malah.
benda yang terlihat di spion mata rohani kita terlihat masih jauh, padahal lebih dekat daripada yang saudara perkirakan. Kita highlight dalam 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 paparan pagi ini adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus dan tanda dunia ini berakhir. Saya terjemahkan harian sehari-hari. Lanjut ya, saudara. Nah, yang ini saya highlight dengan cepat, ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah tahun 30. Jangan kamu gelisah tahun 30, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi belum kesudahannya. Jadi jangan perang Ukraina terus kemudian saudara bilang, wah, sudah dekat, ini sudah dekat. Gitu. Sebelumnya ada perang ini, sudah dekat. Kita ini orang Kristen tuh kagetan. Ya, kalau orang Jawa bilang, ojo kagetan. Orang Jawa. Ojo unggunan. Jangan, wah, oh iya ya, gitu loh. Ya, sebab bangsa kan bangkit melawan bangsa. Ini Yesus ngomongnya. Ya, kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi, dan dikatakan akan ada kelaparan dan kebal bumi. Ya, ini yang menarik. Ya, ini menarik. Saya kasih tanda lebih banyak kuning, saudara, untuk highlightnya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita bahas nanti ayat 8. Kita cari paralelnya di Wahyu pasal 5-6. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ingat ya, Matius 24, 25. Itu sudah, saudara ngelihat tidak semuanya bicara mengenai akhir zamannya secara global orang Kristen. Tapi dalam tanda petik, itu juga bicara tentang penderitaan yang akan dialami orang-orang yang tinggal di Israel. Ini sebenarnya bahasanya nggak bisa 50-60 menit. Karena untuk membahas mengenai penderitaan yang dialami sehingga mereka harus lari, jangan sampai tiba musim dingin. Kalau udah di rumah jangan turun. Ya, itu banyak alegoris. Ya, banyak alegoris. Terus kemudian banyak figuratif yang ada. Ya, kamu akan dibunuh. Kamu akan dibenci semua bangsa. Ya, oleh namaku. Banyak orang murtad. Ya, jadi kalau saudara jangan kaget, oh ini kok pindah agama loh. Waktu saya masih mimpin televisi, ya, saya dikasih tahu asisten saya, Pak, artis ini pindah agama. Oh begitu, saya katakan, saya tanya kapan jadi Kristen. Karena Kristen itu, ya, saya masukin insight teologi ya. Saya katakan gini, Kristen itu bukan agama. Kata Kristen itu hasil akhir. Artinya seperti Yesus. Makanya ketika kita terima Yesus sampai hari kematian kita, itu proses untuk jadi Kristen. Ada orang simpel nih berkata gini, Pak, saya nggak mau jadi Kristen. Di gereja banyak orang munafik. Loh ya betul. Gereja itu tempatnya orang munafik, saudara. Loh, kok kaget orangnya yang ngomong sama saya? Kalau saudara ke rumah makan, banyak orang lapar. Kalau saudara ke rumah sakit, banyak orang sakit. Tapi kalau ke gereja, banyak orang munafik sama pendosa. Mereka rawat jalan. Ya, saya mungkin duluan makan obatnya. Sehingga obat saya tinggal sedikit. Ya, jadi kalau kita rawat jalan ya jangan nggak ke gereja gara-gara orang-orang yang rawat jalan. So, kita juga semua rawat jalan, hanya penyakitnya beda-beda. Oke, lanjut. Si panjang, saudara. Banyak nabi palsu. Ya, bukan satu, dua, tiga. Banyak nabi palsu. Tahun 30, saudara. Tahun 30, tahun 380. Abad kelima sampai abad ke-15. Itu bukan tumbuh jamur 1, 2, 3. Zaman kegelapan gereja. Abad 5 sampai abad 15. Itu the state of insanity. Itu terjadi di semua lini. Itu Kristen bercampur dengan agama-agama pagan itu di situ. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang kan menjadi dingin. Bukan tahun 2023. Jadinya tidak langsung. Makanya saya selalu berkata kepada jemaat yang saya layani, orang tidak mendadak jadi tidak mendadak jadi baik, tidak akan mendadak jadi jahat. Pasti menjadi dingin. Tahun 2023 sudah diawali tahun 30. Ini sudah betul-betul kalau di IPA dikatakan pepatan gas, kerapatannya gas, itu sudah nisbi. Tinggal meletup saja. Tetapi orang dikasih highlight yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Dan ayat 14. 14 ini saya challenge, saudara. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Tahun 30. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu baru tiba kesudahannya. Mari saya ajak ya Impact Community jangan berfata morgana bahwa di dunia ini tidak sudah apa namanya misalnya oh masih banyak kok yang belum dengar firman Tuhan. Sudah sampai ke ujung bumi. Apalagi dengan teknologi. Ya, saya ke China, saya ke China dan saya ketemu dengan orang-orang underground dan para misionari-misionari yang ada di sana. Mereka katakan sudah semua suku sudah. Saya ke India, saya ketemu dengan para tokoh-tokoh yang berani mati. Ada beberapa pemimpin yang sheikh yang di sana yang luar biasa. Mereka berkata, sudah semua. Saya ketemu sama teman-teman Arab ketika saya kan orang televisi. Saya buat program namanya From Palestine with Love. Saya ketemu dengan teman-teman yang dari Arab. Saya ketemu dengan teman-teman kelompok Fatah ya. Fatah kalau di Palestina itu ada Fatah dengan Hamas. Saya ketemu dengan dua-dua dan saya bertanya, ya, saya bertanya Kristen di Palestina berapa? Dulu kami 30-35%. Tapi kami yang ada di Palestina, especially di Bethlehem, kami tinggal 15%. Ya, tetapi saya tanya, pernah dengar nggak mengenai kekristenan di Syria, di Afghanistan, di mana mereka apa namanya survive? Ya, mereka survive. Tapi saya bertanya, apakah kekristenan sudah sampai ke seluruh dunia? Mereka jawab, sudah. Jadi saya katakan gini, ya, jangan berfata morgana bahwa berkata, oh tidak, Injil belum sampai ke seluruh dunia. Injil sudah sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai ke daerah kecil. Di Jawa Barat ada satu suku yang tidak tersentuh teknologi. Itu pun Injil udah masuk. Gimana? Saya sendiri pelayanan ke Madura. Gitu, pelayanan ke Madura. Dan saya punya jadwal-jadwal lengkap untuk sampai di sana. Siapa bilang? Walaupun gereja dibatasi, tapi dibatasi keberadaannya. Tapi mari kita lihat, tahun 30 ketika gereja lahir, gereja itu eklesia orang. Ya, pada saat eklesia itu ada, ya, pada saat eklesia gereja itu belum ada bangunan gereja. Kalau orang-orang tersebut masuk ke bangunan, maka bangunan itu jadi gedung gereja. Kalau mereka keluar, itu gedung. Sampai sini mengerti ya, saudara? Belum ada musik, ya, itu masih pakai sidur. Sidur itu scripture song. Belum ada lambang salib tahun 30. Bahkan belum ada Alkitab. Ya, belum ada Alkitab, belum ada gedung, belum ada liturgi. Makanya kita maafkan saudara, agak melenceng. Kita tidak perlu ribut dengan kalau saudara bangun gereja terus kemudian disomasi atau warga sekitar menolak karena gereja bukan gedung. Yang mereka ributkan bukan gedung. Oke, sampai di sini. Saya cek waktu ya saudara. Ini waktunya lari ini. Jadi kita lihat ya. Saya minta saudara fokus ayat 8. Lalu saudara bisa memparalel dengan Wahyu 5 dengan 6. Wahyu 24 25 baru bisa dibandingkan Wahyu 5 dengan 6. Ya. Wah, kalau saudara ada berkat, belilah TB2 ya, saudara. Karena itu wah, kerjaan 50 tahun yang luar biasa. Matius 24 ayat 8. Alkitab TB1, terjemahan baru 1, itu sekitar tahun 72. Hasil apa namanya satu. Sementara Matius 24 itu tahun 2020 ya, Matius TB1 itu tahun 72. Sementara TB2 itu tahun 2022, 50 tahun. Ya, semuanya ini hanya permulaan dikatakan akan tetapi TB1. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Bahasa Yunani yang dipakai Odin. Odin sama-sama berkata. Makanya kalau saudara bisa tampil layar saudara, saya bisa bisa ngarahkan saudara. Odin menjelang zaman baru. TB2 terjemahannya disempurnakan. Saya tidak bilang diganti, tetapi disempurnakan. Semua ini hanyalah permulaan saja. Sama seperti sakit yang dialami oleh wanita yang akan bersalin. Odin itu adalah sakit bersalin.
Ya, di New International Version terjemahnya all these are the beginning of birth pains, labor pains. Ya, Matius 24 ayat 8 English ESV, English Standard Version. Bunyinya begini, all these are but the beginning of the birth pains. Jadi kalau saya terjemahkan saudara biasa pakai TB1, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan sakit melahirkan. Jadi ngerti ya, tahun 30 seakan-akan Yesus bicara. Itu permulaan sakit melahirkan. Kalau kita tahu bahwa perempuan itu kalau sakit melahirkan buka 1 sampai buka 10. Kalau tahun 30 itu buka 1. Tahun 2023, tinggal 7 tahun lagi 2000 tahun. Sudah buka berapa? Nah, itu sebabnya ini saya gambarkan ini perempuan yang mau melahirkan. Ya. Permulaan sakit melahirkan tahun 30. Mari saudara, saya challenge saudara, supaya saudara itu punya sense of crisis kedatangan Yesus. Kan ya hanya ada dua lah ya. Yesus datang terus kemudian kita diangkat bersama-sama. Tahu, itu dipanggil pulang secara pribadi. Dan itu yang paling paling nyata di situ. Lanjut ya, saudara ya. Nah, ini yang saya katakan ini buka satunya. Buka satunya di sini. Nanti dijelaskan di Wahyu 24, Wahyu 5:6. Penyesat atau Mesias palsu, deru perang yang dicatat di Matius 24 dan 25 itu bicara mengenai ini. Ini buka satu, saudara. Yang muncul adalah penyesat Mesias palsu, deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Saya tidak pecah lagi karena waktunya tidak ada, ya. Pecah lagi kabar-kabar tentang perang. Minggu depan saya akan jelaskan yang berbeda lagi, ya. Tapi ini akan mewarnai yang minggu depan. Bangsa akan bangkit lawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ya, kita spesifik. Makanya kita beruntung dengan bahasa Yunani karena bahasa Yunani itu punya kespesifikan luar biasa. Makanya juga dipakai di bahasa ilmu pengetahuan dan medis. Ya, kelaparan, ya, gempa bumi tahun 30. Makanya jangan kaget kalau orang berkata gempa bumi di Aceh sampai memunculkan tsunami yang terbesar di dunia. Itu 9,9, tapi ada para ahli yang mengatakan enggak, itu 10,5. Tapi saya tidak ributin 9,9 atau 10,5. Tapi yang saya highlight adalah apa? Eskalasi. Dulu 5 saja sudah gede. Tambah ke sekian, tambah sekian. 3 minggu yang lalu, saya di satu kota di California, pada hari yang sama, itu badai Hillary. Pada hari yang sama, di gereja kecil, saudara. Ya, di gereja kecil, saya lupa namanya malah. Ya. Itu badai, sehingga di highway itu banyak, di jalan tol itu banyak kendaraan spin. Wah, banyak sekali, saudara. Saya nggak pernah lihat kecelakaan sebanyak itu sepanjang hidup saya. Yang kedua, ada gempa bumi yang jaraknya 6 kilo dengan kedalaman 2 kilo, 2 kilometer. Jarak 6 kilo pusatnya dari tempat saya khotbah dan masuknya adalah 2 kilo pusat gempanya. Itu bukan bukan ring of fire seperti Indonesia yang paling banyak gunung berapinya, ring of fire, makanya disebut ring of fire. Itu gempa tektonik. Gempa itu kalau Indonesia gempa vulkanik. Indonesia vulkanik dan tektonik. Ayo, kita lihat, saudara. Kita punya sense of crisis. Terus kemudian apa? Kamu akan disiksa, dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Makanya saya berkata, ini habitatnya orang Kristen. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu. Start from 2022, start from tahun 30. Makin bertambahnya kedurhakaan, maka pasti akan menjadi dingin. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Saudara mengerti sampai di sini? Sampai di sini saudara tarik napas dulu. Karena saya mungkin terlalu cepat ngegasnya. Jadi ini yang ditawarkan oleh, ini yang diberitakan, bukan ditawarkan. Ini yang diberitakan oleh Yesus. 3 pertanyaan. Kapan bait suci itu runtuh? Sudah. Tanda kedatangan Tuhan. Ini sudah. Dan irisannya dengan
Anda kesudahan dunia, itu irisannya. So, berikutnya ya, saya jembatani dengan layar hitam dulu supaya saudara ada selanya, ada diem sambil mikir. Ready ya? Lanjut. Jadi kalau saudara periksa meterai itu ya kayak meterai itu kayak gini, saudara. Ya, meterai itu kayak gini, bukan meterai. Meterai itu jadi kalau dia mau buka itu meterai yang paling kiri atas, itu meterai ketujuh. Tapi meterai itu bukanya ini. Saudara tidak bisa membuka yang ketujuh tanpa membuka yang pertama. Seal yang ada biasanya diberi oleh yang kuasa, yang oleh siapa? Yang memiliki kuasa. Yang membuka, makanya yang bisa membuka ini namanya Arnion. Kok Arnion, Pak? Bukan Yesus. Arnion itu anak domba. Kitab Wahyu itu, Bapak Ibu, isinya lambang. Ya, saya jelaskan. Sebelum kita membaca kitab Wahyu, kita mesti mengerti bahwa kitab ini ditulis dengan banyak sandi. Kenapa? Karena Rasul Yohanes ketika di pembuangan, jadi dia dihukum mati, Bapak Ibu. Dia dihukum mati tapi tidak mati. Ada yang berkata, ahli sejarah berkata bahwa badannya rusak karena penyiksaan. Ya. Jadi dikatakan, ada yang mengatakan ada luka bakar. Ya, luka bakar. Tetapi karena Kristen, ya, pada zaman itu kalau saudara ketahuan Kristen, maka saudara akan ditangkap. Dari tahun 30 sampai tahun 380. Ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dibunuh. Ya. Nah, tentunya para pemimpin seperti Rasul ini, mereka DPO, saudara. DPO masuk dalam daftar pencarian orang. Ya, mereka kalau di Amerika ada top FBI wanted ya, saudara. Ya. Jadi kayak ini mereka semua rasul ini tinggal satu nih rasul yang masih hidup. Ini kejadiannya tahun 8196. Makanya Rasul Yohanes dimasukkan sebuah penjara namanya Pulau Patmos. Pulau Patmos ini sekitar 75 kilometer dari jemaat terdekat di Asia Kecil. Asia Kecil itu bukan Thailand, Singapura, Filipina, Indonesia, bukan. Asia Kecil itu sekarang namanya Turki. Namanya aja Asia Kecil. Ya. Terus katakan gini, kenapa harus pakai sandi? Karena disebut ini musuh negara, ini musuh kaisar. Makanya surat yang masuk disortir, surat yang keluar disortir. Kalau itu dianggap berbahaya bagi kekaisaran, maka surat tersebut tidak akan diloloskan. Saudara berpikirnya seperti Ahok. Ahok pada saat di Kelapa II tidak boleh pegang handphone, pakai surat, saudara. Makanya beredar surat-surat Ahok yang masuk disortir, yang keluar disortir. Karena pada saat itu Ahok eh, dituduh dengan penistaan agama. Makanya pakai kata sandi. Penerimanya siapa? Isi kitab Wahyu itu 4, saudara. Satu, surat pengembalaan kepada 7 jemaat. Kedua, ya, kitab doktrin. Ya, nanti minggu depannya yang bagian ini ya. Setelah itu yang ketiga, kitab sejarah. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Yang keempat, baru Wahyu. Kata Wahyu sendiri, itu Wahyu. Terjemahnya dalam bahasa Yunani adalah apokalipsis. Bukan Wahyu, revelation. Itu salah satu bagian. Ayo, sampai dia ngerti. Apokalipsis itu artinya yang dibukakan. Kalau ayat 3, Wahyu 1 ayat 3, malah saudara harus dikatakan berbahagia. Makarios. Oke, itu minggu depan. Dikatakan gini, harus sandi. Sandinya dalam bentuk figuratif. Lambang-lambang yang bisa dimengerti oleh 7 jemaat. Tahun 81 sampai 96. Dan yang kedua, gematria. 1 itu lambang apa? 3 itu lambang apa? 4 itu lambang apa? 7 itu lambang apa? 9 itu lambang apa? Ya, 10 itu lambang apa? Contoh orang-orang Yahudi, kalau banyak itu 10. Kalau banyak sekali 10 kali 10. Kalau sangat banyak 10 kali 10 kali 10. Contoh, dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, 10 kali 10 kali 10. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ya, 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Juta. Jadi jangan berpikir, aduh, ini artinya ini, oh, ini artinya Gorbachev, ini Obama, ini Joe Biden. Ya.
Oh ini siapa? Oh, jangan. Mesti yang saudara pahami di tahun 81 sampai 96. Kayak zaman Indonesia tahun 60-an. Ya, tahun 60 menjelang 70. Late 60. Dikatakan apa? Zaman-zaman itu lagunya gini. Di wajahmu kulihat bulan. Ketika Amerika menginjakkan kaki ke bulan, ternyata bulan bopeng. Ganti. Udah makan lagi ke wajahmu kulihat bulan. Ngerti ya, saudara? Jadi kita mesti ngerti zamannya. Coba, saudara berkata pada tahun 2023, orang-orang muda tidak akan merayu kekasihnya dengan berkata di wajahmu kulihat bulan. Nggak nyambung. Makanya pesan figuratif dan gematria itu berlaku seperti itu. Ya, pesan figuratif yang bisa dipahami oleh penerima pesan saat itu. Saya masih ada waktu ya, masih kejar. Oh, masih kejar. Jadi gematria itu sistem tradisional untuk menghitung nilai huruf pada satu kata atau frasa, ya, yang memiliki makna, ya, memiliki makna. 12 suku Israel, 12 murid Yesus, 12 tua-tua, 144.000, ya, 12 kali 12, 144, kali banyak sekali, 10 kali 10 kali 10, 144.000. Ya. Tapi ini jangan hitung-hitungan nama ya, saudara Michael, Sony, Suryawan, saudara hitung namanya, oh nggak bisa itu. Itu nomorolog, beda sama gematria. Ya. Lanjut ya. Kapan kita bagi tugas? Jadi seperti kita tahu tadi latar belakangnya kita Matius, kita lihat ya. Ada banyak perakiraan. Dan mungkin nggak cocok dengan si Rasul Yohanes, tapi supaya saudara bisa menggambarkan. Di bawah ini ada kaisar-kaisar kejam, saudara. Yang paling kejam adalah Nero. Nah, banyak orang berkata, kayaknya Kaisar Domitianus yang jadi tersangkanya. Karena kaisar ini suka membuang orang ke Pulau Patmos. Musuhnya itu dibuang ke sana. Ya, dibuangnya bukan di tempat yang biasa, tapi maximum security prison. Jadi kalau saudara biasa ke Nusa Kambangan, Nusa Kambangan itu ada yang umum, tapi ada yang khusus, yang blok khusus, yang maximum security prison yang dianggap sangat berbahaya dengan penjagaan yang luar biasa. Kalau di Amerika namanya Guantanamo. Itu security prison, itu maximum security prison. Makanya berkata, kira-kira tahun berapa? Domitianus. Saya ngomong ini ya, rumor yang beredar, rumor yang berlaku tahun 8196, mereka percaya bahwa, selesaikan saya bicara ya, saudara, jangan berpikir macam-macam. Domitianus adalah seperti, saya kata seperti, Nero yang bangkit kembali dalam bentuk Domitianus. Makanya orang-orang gemetar menghadapi Domitianus. Apalagi gelarnya Domitianus adalah apa? Nggak main-main, saudara, gelarnya. Ya, gelarnya dengan cepat saja. Dia menjuluki dirinya Dominus Peteus Noster. Wahyu 1 ayat 10. Itu ada hari Tuhan. Hari Tuhan itu bukan hari Yahweh atau hari Minggu. Tapi hari di mana, kalau zaman Nero dulu ada dekret untuk menjadikan dia, untuk menyembah dia sebagai Allah. Tetapi di dalam Kaisar Domitianus, itu punya hari, bukan hanya dekret, saudara, untuk menyembah dia sebagai Tuhan dan Allah bagi Kaisar. Pada hari itu, saudara tahu bahwa orang Kristen ditangkap, dimiskinkan, dianiaya 3-6 bulan, kemudian dimatikan tempat di bumi. Saya lanjutkan bagian pembahasan ini nanti minggu depan, karena bahas ini kita akan membandingkan secara paralel. Nah, ini lokasinya 7 jemaat. Ya. Jadi kalau Pulau Patmos itu sekitar 75 km dari Efesus. 75 km kalau dilihat ya.
Saya ke sebelahnya Patmos itu namanya Siprus. Ya, saya pernah pelayanan ke Siprus, pelayanan ke sana. Ya, saya mencari seorang pembela kekristenan yang sangat luar biasa. Pulau ini adalah pulau seperti Balinya orang-orang Eropa. Ya, pelayanan Joyce Meyer Ministry itu juga salah satu berpusatkan di Pulau Siprus. Ada banyak pelayanan-pelayanan saya dan Sat7 saya pelayanan di sana. Itu satelit yang untuk melayani daerah Arab dan sebagian Afrika. Melayani mereka orang-orang Kristen dan non-Kristen yang berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab, ada bahasa Farsi, bahasa yang dipakai di Iran, dan itu ada di Pulau Siprus. Siprus itu dekatnya, saudara periksa di peta. Nanti setelah sesi saya saudara lihat. Saya sudah ke sana. Jadi saya cukup banyak belusukan. Jadi lumayan tahu ya belusukan kemana-mana. Kita lihat ya. Jadi kita Wahyu 6. Saya Wahyu 5, saya tidak abaikan. Tetapi yang bisa diparalelkan itu Wahyu 6. Karena Wahyu 5 itu peristiwa untuk membuka meterai. Ya, kita lihat ya. Kita lihat. Maka aku melihat, Edo itu melihat dengan experience ini kok jalan sendiri. Melihat dengan experience ya. Anak domba. Anak domba itu Arnion. Membuka yang pertama dari 7 meterai. Saudara masih ingat gambar yang saya tampilkan tadi? Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Saudara jangan asumsikan macam-macam karena belum ada speaker, belum ada luar biasa. Tapi kalau dengan berkata bunyi guru itu figuratif bahwa itu yang bersuara adalah Tuhan. Ya. Yang bersuara adalah Tuhan sendiri. Ya. Keempat makhluk itu, wah, pembahasannya dahsyat. Ya. Kita akan bandingkan ya, saudara. Dikatakan gini. Nah, saudara tolong perhatikan setelah ini saudara usahakan jangan kemana-mana dulu supaya saudara bisa ini lari saudara. Ya. Dan aku melihat ini known by experience ya. Itu. Ya. Jadi melihat seperti Rasul Yohanes itu dibawa ke sebuah tempat dan diperlihatkan itu. Makanya pemakaian kata Edo itu melihat atau know istilahnya known by experience. Ini saya sulit menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Edo ya. Sesungguhnya ada penekanan. Saudara sambil bandingkan ya dengan apa yang saudara dapat tadi Matius 24 ya dan 25. Mengenai sekian banyak penderitaan yang akan dialami. Jadi saudara jangan punya pola pikir seperti ini. Oh nanti Tuhan luputkan. Tsunami Aceh, jangan berpikir negatif. Wah itu hukuman. Banyak orang Kristen yang mati di sana. Banyak gereja-gereja yang terlibat di sana. Saudara katakan, oh Palu. Pada saat gempa di Palu. Dan ada tsunami besar. Orang Kristen banyak. Makanya kita melihat itu ya. Intinya gini loh saudara. Countdown, penghitungan berakhirnya dunia ini. Makanya dunia itu bukan jadi tempat aman. Makanya Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan. Ada unsur pembangunan di situ. Ada unsur pembangunan di situ. Saya mungkin yang memicu memicu perdebatan. Ada unsur pembangunan fisik di situ. Ya, paralelnya udah. Ini kejadian 1 sama kejadian 2. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, Leukos. Mas, saudara tahu ya, ya seperti darah putih, Leukos. Ya, dikatakan ini menarik sekali. Putih itu Leukos. Dan orang yang menungganginya, sambil saudara pegang Alkitab ya saudara, ini menungganginya memegang sebuah panah. Di Indonesia panah. Kalau panah itu pasti membunuh, bisa membunuh dengan besi yang di ujungnya. Tetapi bahasa Alkitab bukan panah. Tapi tokson, yaitu busur. Busur, bukan panah. Ya, ini kita bahas kata per kata bebas dari uh, titik
tolak denominasi. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, Stefanus. Bukan mahkota raja, mahkota yang namanya Stefanus. Stefanus ini hanya dipakai untuk mereka yang menang pertandingan. Contohnya lari, dikasih bunga-bunga yang ada daun-daunnya. Loh, kalau mahkota raja, namanya diadema. Aduh, katakan sama-sama sambil belajar sedikit. Diadema, Stefanus, Tokson, Leukos, Edo. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kita udah lihat ya tadi, nanti kita mundur lagi, tapi kita maju dulu. Ini yang dikatakan. Orang berkata, kita mesti konsisten ya. Kalau warna putih, dari awal wahyu sampai akhir wahyu, itu warnanya Tuhan. Makanya kalau ini banyak orang menerjemahkan sebagai seorang antikristus. Sepertinya menurut saya meleset. Karena kenapa? Karena ini bicaranya seperti ini. Dan aku melihat sesungguhnya seekor kuda putih. Ini bicara mengenai kekristenan. Yang ketika dihambat, ketika diinjak, ketika dianiaya. Ya, dia apa? Kalau bicara mengenai kuda-kuda, itu bicara mengenai peristiwa-peristiwa. Ya, kita sepakat dulu. Kuda-kuda itu peristiwa-peristiwa. Ya, bedakan dengan yang di perjanjian lama. Kudanya kembali, saudara. Tapi kuda di dalam Wahyu pasal 6 itu tidak kembali. Artinya, ini akan berlaku dari tahun 81 sampai 96 sampai pada kesudahan dunia. Atau sampai pekabaran Injil sampai Yesus datang. Makanya dikatakan gini, peristiwa Injil diberitakan seluruh dunia. Itu seperti seorang penunggang kuda putih yang tidak memakai panah. Kekristenan memenangkan pertempuran tanpa satu darah pun yang menetes. Karena kita tidak akan pernah ngancam orang lain. Terima Yesus atau kepala akan lepas. Makanya Stefanus, penunggangan pekabaran Injil itu, para pekabar-pekabar Injil yang mati dalam Tuhan, itu akan mendapat mahkota. Mahkota menyelesaikan pertandingan Stefanus. Seperti yang kita lakukan di komunitas ini. Jadi makanya ketika melihat ini, apa kuda putih? Jangan curiga antikristus. Antikristus yang ada, saudara, kalau kita lihat nanti antikristus yang ada, itu ada di antara kuda-kuda. Itu Wahyu tidak pernah mencatat mengenai antikristus. Antikristus ditulis oleh penulis yang sama di 1, 2, 3 Yohanes. Itu melimpah dengan informasi mengenai antikristus. Siapa antikristus? Makanya kalau kita mencurigai kuda putih itu sebagai antikristus, ada 2 di dalam Matius 24. Waspada penyesat, tetapi jangan lupa, di bagian akhir pesan, Injil diberitakan seluruh dunia. Inilah yang dimaksud. Paralelismenya, paralelnya. Sampai di sini ngerti ya, pelan-pelan sudah mendekati akhir. Dan ketika domba Arnion itu membuka meterai yang kedua, tadi meterai pertama, meterai yang kedua, dikatakan, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Mari itu artinya mengizinkan. Mengizinkan kuda itu berjalan. Dikatakan, seekor kuda, Hipposlain, seekor kuda merah padam. Saya periksa ke TP2. Makanya kalau ada berkat, jangan beli yang macam-macam dulu, belilah TP2. Saudara. Di toko buku Kristen ada. Atau saudara mau langsung beli di ininya, di akunnya LAI, silakan. Bagus. Dikatakan merah padam, puros. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa. Atau diizinkan, saudara. Karena pemakaian kata-katanya itu figuratif sekali. Untuk mengambil damai sejahtera, mengambil iren. Itu harta loh, saudara. Dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh. Jadi kuda ini menyebabkan kehilangan damai sejahtera karena mereka saling membunuh. Dan unik sekali, dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Spesifik Alkitab. Makaira. Golok. Golok yang sangat tajam. Apa kuda merah ini? Saudara, periksa tadi yang saya sudah bahas, Matius 24.
Matius 24 bicara mengenai peperangan. Bangsa akan melawan bangsa, suku melawan suku. Saudara kan dengar deru perang. Ini Pak. Jadi dikatakan apa? Kuda merah padam ini bicara mengenai peperangan. Kalau ada peperangan, sekecil apapun, Damisia telah hilang dan mereka akan saling bunuh. Jadi yang pertama bicara mengenai Injil yang diberitakan sampai seluruh dunia, kekristenan menang perang tanpa satu darah pun menetes. Ya, Kristen itu agama kasih. Yesus itu teladan kasih. Kalau kita istilahnya tidak ada kristenisasi itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada harusnya berkata apa? Saudara abaikan dengan sejarah Amerika. Sejarah Amerika ketika mengkristenkan orang-orang Puritan mengkristenkan Amerika. Beda sebenarnya. Ya, ya makanya kalau sudah bilang, loh, kan ada perang salib. Itu perang bukan atas ide Tuhan. Itu kesalahan terbodoh yang pernah dilakukan oleh kekristenan. Maaf, yang mengatasnamakan Kristen. Dan merah. Nah, karena ada kuda merah padam, akibatnya ini, saudara. Ini kalau saudara bisa paham, saudara. Nah, dan ketika anak domba, paralel ya, saudara, akan ada kelaparan. Sumbernya dari sini, paralelnya. Ketika anak domba, Arnion itu membuka meterai yang ketiga. Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda, masih sama, hiposlen, kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Melas. Timbangan yang melas ini, saudara, bukan timbangan biasa. Tapi timbangan kecil yang biasa dipakai oleh pengrajin emas. Jadi ngukur dengan ukuran terkecil. Bukan timbangan bayi di posyandu yang bukan timbangan beras di pengepul beras atau timbangan daging di toko-toko daging, di pasar daging. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sejinar. Secupak itu ukuran terkecil. Gandum itu makanan pokok pada zaman itu. Pada zaman itu untuk orang yang diajak bicara oleh Rasul Yohanes. Sedinar itu apa upah kerja sehari. Dan 3 cupak jelai. Jelai itu bukan makanan orang. Gandum itu makanan orang. Walaupun eatable, tetapi tidak layak. Sedinar itu upah kerja sehari. Jadi sebenarnya apa yang dibayangkan? Gara-gara ada perang, maka ada kemiskinan dan kelaparan. Dari tahun 30, ini tahun 8196. Dikatakan secoba gandum sendiri. Artinya, kalau kita punya anak 2, tentu istri 1, ada 4 orang. Upah kita satu hari itu hanya bisa dipakai untuk ngasih makan. Mereka lebih tidak. Kalau mau makan kenyang, pakailah jelek, itu tidak layak. Indonesia pernah mengalami ya masa masa ini. Ya, makannya pun dari gaplek, saudara yang seumur umur saya pasti tahu apa namanya pernah dengar rumor bahwa Indonesia pernah makan gaplek. Ya, bisa makan itu tetapi tidak layak. Nah, ya 3 cupak jelek, artinya pakai hitungan terkecil. Dikatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Indonesia pernah mengalami yang namanya suruh mengikatkan ikat pinggang. Tapi saudara lihat ya, minyak dan anggur itu bukan Roh Kudus. Rasul Yohanes tidak sedang membicarakan Roh Kudus dan kuasanya. Roh Kudus sedang membicarakan kemiskinan. Jadi jangan hubungkan minyak dan anggur itu sebagai ini pasti Roh Kudus. Jangan rusakkan Roh Kudus. Itu taat di konteks. Itu harus taat di konteks. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Itu bicara mana apa saudara? Di tengah-tengah kemiskinan. Katanya Indonesia ini negara yang banyak orang yang masih menengah ke bawah itu ke bawah sekali. Tapi sudah lihat penjualan Lamborghini seri terbatas, Ferrari seri terbatas, Porsche seri terbatas. Itu ada di Indonesia.
Nanti ya, sorry. Suzuki Huela, sepeda motor balap itu. 5 yang beredar dari seri terbatas, 2 ada di Indonesia. Artinya apa? Jangan rusakkan minyak dan anggur. Di antara kemiskinan yang luar biasa, tetap minyak dan anggur zaman itu adalah lambang kemakmuran. Kalau ada minyak itu makmur, kalau ada anggur itu makmur. Di tengah-tengah kemiskinan, jangan kaget kalau tetap ada yang lebih pasti kita ngalir. Saya ini agak sulit sedikit saudara. Nah, dan ketika saya mesti terakhir. Kalau saudara mau lihat gambaran, jadi antikristus sebagai gambaran ya, review sedikit buat minggu depan. Antikristus itu ada 4 sebenarnya kalau kita kategorikan, tapi tidak dalam kategori. Antikristos tunggal, antikristos jamak, ya, pseudo-kristos, Kristus palsu, ya, dan hoanthropos apolea. Minggu depan ya, ini preview sedikit. Jadi jangan harapkan antikristus, antikristus. Itu jangan ikut-ikutan bingungan seperti orang lain. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, saudara saya udah list ya tadi ya, sudah list ya. Jadi saudara bisa tinggal ingat remind-nya. Diingatkan oleh istri saya, oh ini ada PDF-nya nanti, oke, bisa diberikan. Ya, aku mendengar suara makhluk keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Saya belum ngecek TB2-nya. Tetapi kata hijau kuning itu di dalam bahasa Yunani-nya loros, bukan hijau kuning, tapi hijau pucat. Karena ini akan masuk YouTube, jadi saya betul-betul mau filter. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Wow. Ya. Dan kerajaan maut, Hades, mengikutinya. Ya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi. Berarti jumlahnya seperempat. Kalau saudara tahu, itu tergenapi 100 tahun terakhir ini. Atau 50 tahun terakhir ini. Tentu karena ini nanti akan dipublikkan. Saya tidak berani ngomong kecuali seminar terbatas saya berani. Saya pernah mengadakan seminar pun waktu itu harus konfirmasinya KTP. Untuk bisa tahu bahwa itu yang boleh ikut hanya Kristen dan Katolik ya. Dikatakan apa? Dikatakan apa? Dan kepada mereka diberikan kuasa seperempat dari bumi untuk membunuh. Apokteino. Diizinkan. Dan kita ini tahu kok, selai rambut aja tidak akan jatuh. Makanya ada istilah ditentukan untuk dibunuh. Ya sudah. Ya, masih nanti ya bahasanya buat minggu depan. Dengan pedang. Nah pedangnya kalau tadi Makaira, ini rompaya. Seperempat bumi. Rompaya ini hanya ada di satu tempat di dunia ini. Pedang jenis ini rompaya hanya ada satu tempat. Dan pedang ini kalau di wilayah Asia itu pedang dimiliki orang Jepang, ada lengkungnya. Tapi di sini hanya ada di salah satu suku yang ada di Arab. Nah, nggak lanjut, berbahaya, berbahaya. Dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas. Carrion. Carrion itu digambarkan seperti virus ya, yang sangat menular sekali. Pokoknya kalau ada yang seperempat ini, yang pegang pedang ini, warnanya hijau pucat, pasti ada kematian, pasti ada penyiksaan, pasti ada perkosaan. Para rakyat dengan Matius 20. Saya mundur jauh. Jadi kalau kita tahu sebenarnya ya, betapa Tuhan itu mengasihi kita dengan memberitahu jauh sebelumnya, saudara. Jauh sebelumnya Tuhan sudah beritahu. Tahun-tahun 30 itu Tuhan sudah berikan dan kita mau apa? Suruh berjaga-jaga.
Dan kalau kita tidak berjaga-jaga, itu masalah kita, bukan masalah Tuhan. Ini yang saya katakan saya listing tadi. Wahyu 6 itu kelihatan sedikit, tetapi sudah mewakili semua yang ada di dalam Matius 24 dan 25. Injil kerajaan beritakan itu bicara mengenai Kristenan yang memenangkan perang tanpa darah. Huros, ya, Terion, apa namanya, sorry, kuda, kuda, kuda merah padam itu bicara mengenai peperangan. Di sini ada, ya, 2 dan 3. Yang ke berikutnya adalah apa, kelaparan dan lain sebagainya. Itu sudah terwakili dengan 4 kuda. 4 kuda ini yang kita harus waspadai. Tetapi kita melihat perkataan Tuhan Yesus di hidup ini. Selamat menelaah, gali lebih dalam lagi. Jangan terima saja mentah yang saya pelajari, yang saya bagikan. Baca Alkitab saudara Matius 24 dan 25. Baca Wahyu 5 dan 6. Kita akan ketemu minggu depan. Saya harap saudara kaya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kembali. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Kak Sony untuk pembahasan Wahyunya. Kita sekarang mau masuk ke Q&A ya, Kak Sony. Mungkin sebelum masuk ke Q&A, jadi sedikit summary ya, mungkin pengertian yang kita juga selama ini salah mengerti. Ternyata Matius 24 yang suka dibaca-baca sebagai warning di akhir zaman itu ternyata tadi dibahas di pembelajaran Kak Sony sudah terjadi di tahun 70 dan penderitaan orang-orang Kristen setelah itu. Dan ternyata Wahyu 6 yang tentang kuda-kuda itu, kuda hijau, kuda merah, dan kuda putih, itu juga sudah menandakan ternyata kita tuh sudah ada di proses uh, akhir zaman ini justru sekarang ya, sudah diproses. Jadi mungkin berita baiknya itu nggak seserem yang sering dibahas gitu, yang katanya, wah nanti kiamat kayak gini, nggak serem-serem banget kalau kita sudah diproses. Tapi juga berarti kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersiap diri. Nah mungkin kalau pertanyaan saya Pak, sebelum kita masuk ke Q&A, kalau gitu signifikansi dari kerajaan 1000 tahun itu di mana Pak? Jadi pandangan yang betul itu apakah 1000 tahun itu mewakili reign of Christianity? Apakah itu akan nanti ada damai 1000 tahun setelah ini, atau itu hanya hanya satu periode harafiah? Eh, eh, Kalau ngomong 1000 tahun, maka kita akan lihat 10 kali 10 kali 10, 1000. Ya, kalau kita bicara mengenai 1000 tahun, ya tentu kalau itu ditulis dalam kitab Wahyu, maka kita mesti taat pada garis besarnya kitab Wahyu, yaitu apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu figuratif. Ya, ditulis figuratif dan gematria. Jadi kalau dikatakan 1000 tahun, kenapa sih Rasul Yohanes tidak belak-belakan? Ya, karena keterbatasannya sebagai seorang narapidana. Narapidana di masing-masing security. Saya kan bahas detail bahwa 1000 tahun itu sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu betul-betul sebuah figuratif. Kalau Alkitab, saya bebas dari denominasi. Saya katakan apa, kalau kita berani melihat sebenarnya kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang damai. Artinya kekristenan dibatasi. Sorry, eh, kuasa kegelapan dibatasi. Bandingkan dengan kuasa kegelapan dibatasi pada zaman pada bandingkan dengan ketika setan belum dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Itu tidak terbatas kekuasaannya. Makanya ketika Yesus menang di atas kayu salib, kekuasaannya setan terbatas. Contoh seperti ini. Kalau kita punya anjing galak, kita rantai ini. Dia hanya punya kuasa di sekitar panjangnya rantai itu. Di luarnya enggak. Itu maksudnya. Jadi kekristenan tetap mengalami masalah. Tetapi lihat, tidak seperti lagi ketika zaman. Ya, ketika zaman perjanjian lama. Bahkan saya harus berkata, sebelum ketika Yesus mati dan bangkit. Seperti itu. Jadi 1000 tahun itu figuratif, Pak Ian. Gitu. Jadi bukan 1000 tahun
apa namanya literal atau letterlock, itu tidak. Seperti itu Pak ya, Tuhan berkati. Ya, berarti karena kalau kerajaan 1000 tahunnya literal, yang Kak Sony pernah bahas dulu ya, Tuhan Yesus harus bolak-balik beberapa kali. Jadi bukan Iya, kedatangan 2 kali, jadi 3 4 kali bahkan. iya. Dan sebenarnya ngomong 1000 tahun itu eh, figuratif. Itu bukan hanya di paparan saya. Teman-teman reform juga percaya bahwa 1000 tahun itu figuratif. Tapi memang ada, ya saya bebas ya, saudara mau percaya 1000 tahun terserah, nanti kita buktikan, silakan. Oke. Ya. Tapi kalau Alkitab kita mesti taat. Ini figuratif dari awal, saudara. Dari figuratif dari awal, saudara literal kan berbahaya. Ya, Iya. kita ngomong gini sama istri kita, kamu itu permata gitu. Apakah istri kita permata? Hmm, bukan. Ya bukan, itu hanya figuratif. Demikian Pak Ian. Ya, makasih Pak. Lalu ini pertanyaan berikutnya, Ya. bagaimana kita bisa memahami perbedaan kalimat firman Tuhan atau terjemahan-terjemahan yang tertulis baik dalam bahasa aslinya atau terjemahan dari bahasanya dengan terjemahan yang di Alkitab itu kalau kita lihat di tabnya tuh kan banyak versi. Jadi mungkin versi mana yang direkomendasi karena bisa dikatakan satu kalimat uju aja banyak artinya kan, beda arti dan interpretasi. Ya. TB2 itu udah bagus ya. TB2 ya. TB2 itu sudah bagus sekali. Tapi kalau kita sebenarnya gini, di handphone saya itu untuk Bible study, saya itu nggak pakai banyak-banyak. Ya. Saya maju ke aplikasi, ada Alkitab Linier. Yang di situ ada Ibraninya, ada Yunaninya. Ya, jadi kita bisa klik ayat di situ. Tapi memang dalam bahasa Inggris ya. Kita klik ayat, ya. Nah, klik ayat itu nanti keluar H, itu Hebrew. G, ada nomornya. Dan kita bisa secara sederhana. Oh, ini artinya ini. Tetapi saudara mesti pahami, yang saudara mesti pahami, betul-betul pahami adalah apa? Itu kitab bicara apa? Kitab apokaliptik atau ya kitab yang bicara mengenai kesudahan zaman, bahasanya beda. Makanya kalau gini loh saudara, yang saudara yang masih muda-muda, saudara beruntung loh. Ada di tahun 2023. Hmm. Kenapa? Karena YouTube ya. Terus kita punya handphone. Handphone ini sarana belajar. Ini handphone saya lenyap ini di sini. Nah, handphone ini saudara, ini banyak aplikasi di Play Store yang membantu saudara. Jadi kalau saudara belajar, itu toolsnya, alatnya sangat banyak, saudara. Salah satunya adalah tempat belajar Impact ini. Ya, kita bisa belajar detail. Makanya kalau sudah dapat toolsnya, sudah dapat alatnya untuk belajar dan saudara tidak mau belajar, itu bukan salah Tuhan, salah saudara. Itu Pak Ian. Iya. Itu saudara. Lalu Pak, ini pembahasan tadi ke Tabernacle, jadi ada penanya, saya nggak tahu ini dapat ayat dari mana, tapi apakah benar surga itu terdiri dari 3 bagian, pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus, dan apakah perbedaan perlakuan terhadap orang-orang yang tinggal di dalamnya? Yang saya tahu, yang saya tahu ya, atau gini deh, saya buka. Saya tidak tahu itu berasal dari mana ya. Iya, saya juga. Pernyataan itu saya garuk kepala sesungguhnya. Hmm, Iya. Kenapa? Karena buat saya, oh gereja itu ada isi pelataran doang. Yang saya tahu hanya di akhir dari kitab Wahyu itu ada apa? Yerusalem baru turun. hmm, Kota Maha Kudus itu tempat pusat pemerintahannya Tuhan. Yang Yesus jadi rajanya di situ. Makanya ada katakan bahwa ada orang yang memerintah bersama-sama dengan dia. Itu kata Alkitab ya. Dan iya, ada yang duduk sehidangan dengan dia. Dan ini dimengerti sebagai orang-orang yang akan memegang pemerintahan di surga yang kata Wahyu adalah langit baru dan bumi baru.
Demikian. Tapi kalau saya melihat dibagi jadi tiga, kok saya belum pernah nemu ya. Kecuali ini Pak, di Matius 5:19 ada ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat paling kecil, dia akan menduduki tempat yang paling rendah ya. Dan bagi siapa yang mengajarkan demikian paling dia menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat paling tinggi dalam kerajaan surga. Mungkin itu ya. Oh iya. Itu nanti bisa dibahas di surga dan neraka ya nanti. Oke, boleh Ya, Pak. Nanti bagian ya surga untuk dan penanya neraka. nanti surga neraka kita bahas ya. Surga dan Um, neraka itu nanti dibahas bagian akhir. oke, ini Barusan pembahasan yang tadi ditunjukkan Pak. kurikulumnya. Matius 24 tentang penyesatan. Jadi ada penanya, ini kebetulan dua pertanyaan, topiknya sama. Ya. Apa yang dimaksud dengan penyesatan? Bagaimana kita juga bisa mengetahui atau mengidentifikasi siapa itu nabi palsu? Mungkin apakah ada rule yang simple yang kita bisa lakukan dalam hidup supaya kita tahu nih ketika ada denominasi lain. Tadi kita ngomongkan ini ayat tidak denominasi ya, tapi kita juga nggak bisa menghindari ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin kurang pas dalam apa menyampaikan firman Tuhan, atau ada yang profetik misalnya, dan apa kaitannya dengan eskatologi dan Matius 24 ini. Nanti kita akan bahas di tipologi antikristus ya. Oke, Tipologi oke. antikristus kita akan bisa lihat di situ. Tapi secara simpel saya berkata penyesatan itu apa sih? Yesus Hmm, sebenarnya sudah mengasih kata clue apa udah kasih clue sedikit. Ya, clue sedikit ya. Kalau kita lihat bahwa kata dosa yang dipilih oleh Yesus, dosa itu jangan berpikir sebagai sesuatu yang mengerikan, contohnya membunuh, memperkosa, merampok, ya. Bukan. Tapi Yesus memakai satu kosakata yang bagus sekali mengenai dosa, hamartia. Hamartia itu meleset. meleset, Hmm, pemelesetan. Kalau kita baca Roma 3:23, semua orang telah ya kehilangan kemuliaan. Sebenarnya bukan kehilangan, hilang, bukan. Kekurangan. Sehingga nggak hmm, mencapai target. Ya, nggak nyampe target. Poin kita nggak nyampe target. Makanya jangan berkata bahwa penyesatan itu sebagai sesuatu yang mengerikan begitu, yang wah salib terbalik, terus nyembah setan, itu sampai beredar apa namanya di misa yang dilakukan oleh eh, Paus itu mereka berkata Lucifer, Lucifer loh. Itu bukan si setan. Saudara mesti ngerti. Mereka membacakan salah satu bagian dari Vulgata. Bukan. Lucifer itu sendiri gelar, bukan nama. Sampai di sini ya. Pelan-pelan hmm. ya, saudara. Pelan-pelan. Nanti di bagian antikrisis dan tipologi antikrisis, saudara bisa tahu di situ. Nah, makanya saya pernah tanya sama salah satu pilot. Kalau saya nih mau terbang ke Papua, ya, saya kan sering ke sana. Kalau saya meleset 1 derajat aja, sampainya kemana? Dia bilang, Pak, bukan di Papua, Pak. Bapak bisa mendaratnya entah di mana, gitu loh. Nah, makanya Hmm. seringkali kita ini jelas, Tuhan tuh ini loh tujuan. Yesus ngomong, akulah jalan, spesifik. Ya, akulah kebenaran. Itu 3 bagian. Dan akulah kehidupan. Ya kalau tidak mengajarkan 3 bagian ini, pertanyakan. Orang orang dia bilang gini, ada agama yang berkata, tunjukkanlah kami jalan, ya Tuhan. Sudah terjawab, ya. Hmm. Sudah terjawab, kan? Terus dikatakan, aku lihat jalan, aku Kebenaran. kebenaran. Loh, ada loh agama yang mengatakan kami butuh kebenaran. Mereka cari dengan cara meditasi, dengan cari apa? Ini ada, udah terjawab, aku kebenaran. Kami betul, pakai betul. Dan kehidupan. Even New Age, yang cari kehidupan, itu sudah terjawab. Makanya kemelesetan itu terjadi karena menganggap bahwa Yesus plus plus. Ini plus plus pengajaran ya, bukan Yesus Hmm. plus perbuatan baik. Bukan, bukan, bukan. Gitu loh.
Makanya kita melihat kalau ini benar saja, nggak meleset, hidup kita benar. Ya. Ini yang Iya, meleset iya. kan ini loh. Tuh. Memang itu ada Pak yang diselewengkan. Saya pernah datang ke salah satu kelas New Age. Waktu itu diajak katanya, wah ini ada guru yang bisa mengerti perjanjian baru ke level spiritual yang lebih dalam. Lalu dia buka itu, dia bahas dari perjanjian baru. Oh dia bilang Tuhan Yesus tuh ascended being, di mana Hmm. murid-murid Tuhan Yesus itu bisa ketemu Tuhan melalui Tuhan Yesus. Sampai Ya. sana bener Pak. Nah terus dia bilang ya setiap seperti murid-murid Yesus memiliki Yesus, maka kamu juga harus punya guru. Maka kamu kalau meditasi sebutlah nama saya. Wah udah saya keluar Pak. Saya pernah ketemu dengan eh, ini harus harus bicara ini. Di Semarang, di kota Semarang, saya didatangi seseorang. Ya. Dia duduk seperti layaknya semua jemaat. Dia nyanyi, ikut nyanyi. Dia nyembah, ikut nyembah. Doa, ikut nyembah. Setelah itu di akhir, dia ingin ketemu saya. Ada dua yang ingin ketemu saya. Satunya anaknya Nyai Roro Kidul. Hmm. Ini literally loh ya, literally bukan figuratif loh. Ya, yang ngaku anaknya kan diangkat anak. Terus kemudian yang kedua, orang ini. Orang ini masuk dan dia beri hormat, dia katakan, dia bicara mengenai aura, Hmm. aura, terus dia bicara mengenai aura dan dikatakan tadi pagi subuh, subuh sekali sekitar jam 2, jam 3, jam 4, dia bertemu dengan tiga tokoh di alam sana. Dia lagi ngobrol dengan tiga tokoh. Saya sebut aja namanya. Satu Yesus, dua Muhammad, dan ketiga Siddhartha Gautama. Dan mereka bicara ngobrol. Saya tahu dia New Age. Ya, ketika duduk dia berkata, kamu ngobrol dua. Iya, saya kalau orang Jawa tahu ya namanya ngerogosukno. Itu keluar dari rohnya dan masuk dari satu alam tertentu. Latar belakang saya seperti itu Bapak Ibu, sehingga saya tahu jelas penyesatannya di mana. Itu sama seperti kalau saudara pakai Google ya, pakai Google yang mata saudara pakai 3D VR, virtual reality. Seolah-olah saudara di tempat itu, padahal enggak. Itu kebohongannya setan tuh seperti itu. Jadi dia masuk dan ngobrol. Ngobrol 2 jam. Gitu. Tubuhnya tuh lemas, tapi rohnya itu dia ngakunya ketemu dengan saya. Saya bilang gini, geleng kepala saya. Saya bilang, iya, dia mengaku, ini Semarang loh, saudara, bukan Amerika. Ini bukan Eropa. Dan dia berkata, kamu Pak, kamu punya, apa namanya, kamu di level tertentu yang kami nggak bisa jangkau. Kami nggak bisa mendeteksi kamu ada di level mana. Yang jelas, jauh di antara, jauh dari level kami. Sehingga kami nggak bisa nyentuh. Saya ketawa, saudara. Kamu nggak bisa lihat saya, karena saya dalam genggamannya Tuhan. Hmm. Percakapan yang membosankan, saudara. Membosankan, karena dia bicara mengenai kemelesetannya dia. Yesus saja udah cukup, udah selesai. Nggak perlu plus-plus. Pengejaran spiritual yang membuat kita akhirnya jadi terlena dan kita anggap bahwa spiritual bermaksud baik orang-orang itu mengejar Tuhan, tetapi ujung-ujungnya karena tidak membaca Alkitab sebagai guidance dan GPS, maka meleset. Ya, itu saja. Ya. Eh, ini pertanyaan terakhir, Pak. Jadi, ketika Tuhan Yesus berkata di Matius 24 bahwa semua batu di bait suci itu akan terbongkar dan terbalik. Nah, tapi kenapa sekarang itu masih ada batu yang dijadikan tembok ratapan di Nah, Israel ya, di Yerusalem? itu bagus, pertanyaan bagus. Tembok ratapan itu bukan tembok bait suci. Itu Fondasi. tembok terluar. Mana gambarnya tadi itu? Tembok terluar, bukan tembok bait suci. Yang membuat orang-orang Yahudi itu hanya mereka menangisi di balik tembok itu. Makanya kalau nanti kita bicara mengenai tipologi, orang-orang bicara mengenai pembinasa keji berdiri di tempat kudus, mereka nunggu pembangunan bait suci ketiga. Kita Hmm. ketawa.
Peminasa kecil sudah ada, sudah berdiri. Ya, jadi tidak ada Betul. satupun batu dan batu yang lain. Jelas sudah tidak ada, apalagi sekarang bangunannya dipakai oleh kepercayaan yang lain. Tidak. Betul. Kok ratapan itu tembok terluar. Saya punya gambarnya ya. Nanti pada saat tipologinya itu nanti apa minggu depan saya tunjukkan. Itu tembok terluar. Hmm. Kliniknya saya tutup dengan ini. Kliniknya adalah itu kan temboknya orang Yahudi. Bahasa Inggrisnya Wailing Walls. Tembok ratapan. Kenapa meratap? Karena mereka nunggu Mesias. Mesias sudah datang, mereka tolak, yaitu Yesus. Mereka menunggu Mesias. Mereka salah tangkap bahwa Mesias yang datang pada saat 4 tahun sebelum Masehi sampai tahun 30 adalah Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Padahal kalau kita periksa ayat-ayat nubuatan, dia itu lemah lembut, tidak mengangkat pedang. Makanya kuda putih tadi itu tidak mengangkat pedang. Hmm. Ya, jadi dikatakan apa, saudara? Dikatakan bahwa oh ini Mesias, tanda-tanda Mesias semua udah ada, udah tergenapi, tapi mereka menolak. Akhirnya, ya mereka menunggu Mesias yang membebaskan mereka. Mereka itu Israel. Aduh, ini jadi luar biasa nih. Kalian lihat bangsa terpilih, tapi mana pernah lama sih tinggal di tanah Kanaan? Mana pernah lama sih tinggal di tanah Kanaan? Bangsa yang paling banyak dikepuk oleh Yahweh itu Israel. Hmm. Makanya ketika kita ngelihat mereka tembok ratapan dan mereka menangis, mereka waiting for Messiah. Mereka menunggu Mesias versi Yahudi yang harusnya sudah datang. Itu satu. Ya. Yang kedua masalahnya adalah orang Kristen ikut nangis di situ. Pak, tapi kan nangisnya kan menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Ya nggak gitu caranya. Yang ketiga lebih parah lagi. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, gulungan, doa. Itu doa itu dituliskan di kertas dan digulung, dimasukkan di celah-celah. Lah, apa pikir malam-malam Tuhan akan ngambilin satu-satu dan dibaca gitu? Tidak. Itu oleh apa? Oleh petugas kebersihan itu diambil dan dibuang. Apalagi Bapak Ibu yang titip, titip, titip teman-teman, titip ya. Nanti kalau sampai Israel, tolong masukkan ya. Saudara pikir kalau di Indonesia ya itu rooming. Hmm. Sementara kalau di Israel itu lokalnya surga. Enggak. Ya, satu fakta. Di dekat Yerusalem itu ada namanya Tel Aviv. Tel Aviv itu masih jadi ibu kota, belum jadi Yerusalem, belum jadi ibu kota, belum jadi ibu kotanya Israel, belum pindah. Walaupun beberapa kedutaan besar sudah memindahkan ke Israel. Yang ini bagian lucu. Setahun sekali ada namanya gay parade atau parade gay LGBTQ. Itu ada 1 tahun 1 kali. Kenapa? Karena Tel Aviv itu salah satu kiblat dunia untuk LGBT. Salah satu LGBT, tokoh LGBT itu masuk ke Yerusalem dan ditusuk oleh garis kerasnya, tokoh garis kerasnya Yahudi Ortodoks. Jadi lucu kalau mengatakan bahwa itu tanah suci. Kekristenan tidak punya konsep tanah suci. Ngerti ya? Tanah suci mana yang ada tukang copetnya? Kalau Israel kan masuk ke kota lama kan ada tukang copet. Tukang copetnya parahnya bisa lu gue, bahasa Batak, bahasa Jawa Timuran. Nggak ada. Nah, mana negara suci? Makanya kalau kita ke Israel, jangan pakai Holy Land lah. Karena Tuhan tidak pernah tinggal di Yerusalem. Makanya Yohanes 4 itu bicara mana? Penghilangan. Penghilangan apa? Penghilangan kiblat. Allah itu roh. Siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:16 ya. Iya. Hmm.
Jadi kita mesti melihat sungguh-sungguh bahwa kalau kita ke Israel, itu bukan Holy Land. Itu promise land, tetapi bukan kita. Tanah terjadinya untuk orang Yahudi. Pak, kalau saya ke Israel, benefitnya apa? Bisa punya potensi untuk mempertebal iman. Karena di situ tempat kejadian perkara, TKP Alkitab itu. Tapi kalau nggak punya duit ke Israel, sekolahkan anakmu sampai selesai S1. Bayar kontrakan rumahmu. Seperti itu. Kita tunggu Yerusalem baru saja. Tuhan Yesus berkati. Jangan marah ya Iya. sama saya. Jangan marah itu. Tuhan berkati. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir kebetulan topiknya Ya. Yerusalem baru. Matius 24, Wahyu 6 paralel, ada 7 materai, dan dari segi timing kan itu merupakan event yang satu saling jemput ya. Lalu nanti ada langit baru, bumi baru. Udah pertanyaannya apakah Yerusalem baru itu terjadi di bumi atau nanti? Lalu ketika kuda itu topologi dan bagaimana pembahasan tentang bulan, air jadi pahit dan ayat-ayat tersebut Pak. Itu kan di luar ya. Hmm. Air jadi pahit itu di luar 56, Hmm. di luar 56, 5 8 kalau dan nggak 6. salah ya. Nah, Iya, jadi karena judulnya bicara mengenai paralelisme antara 24 dengan 56, 24, 25, 56, maka saya stick di situ. Terus kalau bicara mengenai Yerusalem baru itu di bumi, oh, bumi ini akan dihancurkan dalam kitab Petrus. hmm. Sampai unsur terkecil, saya buka ya ayatnya ya, sebagai pertanyaan terakhir. Coba Bapak, Ibu yang punya Alkitab, ya, kita buka kitab Petrus. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Wah, ini selalu. Ini Alkitab selalu menuliskan ini. Pada hari itu langit akan lenyap. Langit, langit yang mana? Karena di atasnya kita ini kan ada bumi, ya bumi, planet Earth, bumi. Kita punya langit, tetapi kita punya tata surya yang Pluto sudah dihilangkan. Tapi di atasnya tata surya masih ada galaksi. Itu pun punya langit. Jadi langitnya kita, langitnya tata surya, dan langitnya galaksi. Makanya langit yang mana? Ya, ini makin menarik ini. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Perhatikan. Kata gemuruh saja sudah kita mencurigai secara fisikal. Gitu loh, saudara. Karena kalau kita melihat, eh, kita akan melihat para ahli Alkitab, baik yang Young Earth dengan Old Earth, percaya bahwa Tuhan itu pakai tatanan untuk menciptakan langit dan bumi. Hmm. Walaupun pakai firman. Ingat ya, di kejadian itu pakai firman. Tetapi tidak meniadakan tatanan. Step 1, step 2, step 3, step 4. Sama seperti Tuhan menaruh kita di kandungan ibu kita. Itu tidak ada instan. Kita nggak ada perempuan hamil 3 bulan. Nggak ada. Makanya kita ngelihat berikutnya nih. Berikutnya. Makanya kalau orang percaya mengenai penciptaan bumi, bukan evolusi bumi ya. Penciptaan bumi, maka akan ada unsur gemuruhnya di situ. Gemuruh itu bicara mengenai kalau teorinya, makanya Alkitab bisa mengkonfirmasi apa ilmu pengetahuan bisa mengkonfirmasi Alkitab. Dikatakan apa? Dikatakan gini, Big Bang, bukan nama kelompok bandnya Korea loh ya. Big Bang Hmm. itu bicara mengenai penciptaannya bumi. Satu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Itu bukan 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, bukan. Itu rentang waktu. Makanya saudara baca pelan, jangan kejar setoran. Bacalah kitab Kejadian, bacalah kitab Ayub. Saudara akan temukan kebenarannya. Nanti saya Hmm. lupa judulnya ya. Itu saudara bisa bisa cari di toko buku Kristen mengenai kitab Wahyu kitab Ayub yang memverifikasi kitab Kejadian. Oh, Dan dikatakan apa? the case for God ya, Lee Strobel Pak kalau Lee nggak salah. Strobel. Iya, Ya, saya juga baca itu bagus banget. Yuros ya.
Euros, 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 Euros ya, ya, Euros. Euros Saya ya, ya, punya banyak bukunya kosmologi itu, Euros. ya, Itu ya. keren. Karena dia Euros adalah ilmuwannya NASA. Hmm. Dan orang, wah udah tua sekali. Kita perlu orang-orang seperti itu, pun orang-orang cerdas. Perhatian lagi ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Coba Hmm. kebayang nggak, saudara? Jadi ini memverifikasi bahwa dunia ini akan hancur. Hancurnya parah. Dalam nyala api. Yang terbakar, saya lihat satu tayangan. Ketika batu dipanaskan tuh bisa meleleh. Bisa lelehan dengan panas yang luar biasa. Sama seperti magma. Itu meleleh loh, saudara. Batu-batu itu meleleh. Dikatakan apa? Ketika dingin baru mereka mengeras lagi. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Para saintis yang cinta Tuhan membahas ini bahwa sebenarnya yang lenyap itu bukan sekedar bumi, bukan sekedar tata surya. Dicurigai yang terbakar dalam galaksi kita. Ini Hmm. ada beberapa orang. Coba Google berapa matahari kita punya dalam galaksi kita. Silakan. Hmm. Saya beri kesempatan. Coba. Google. Berapa matahari di dalam galaksi kita? Sudah ketemu? Sudah kaget nanti. Matahari atau bintang dalam galaksi kita. Karena bintang Wow, itu adalah 100 miliar, galaksi 100, itu sendiri. 100 miliar ya. Sudah ketemu? Ada 100 sampai 400 miliar jumlahnya. Itu terendah Yang loh. ya, ya, estimasi Nah, angka tertingginya 400 miliar. ya, sunlight in Milky Way. Atau anggap saja tertinggi. Kalau 400 miliar terbakar sama-sama, Hmm. meleleh nggak gitu? Benar. Matahari saja satu. Kita 400 miliar. 400 dengan 0,9 di belakangnya. Hmm. Kalau sesuai dengan kitab Petrus, makanya Tuhan bicara, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Hmm. Kalau literasi kita terbatas, kita akan menganggap bahwa bumi ini akan seperti ini. Tapi kita kalau nggak melihat secara keseluruhan, waduh. Makanya kalau kita nyanyi besar dan ajaiblah karyamu itu. Enggak. Saudara masih bersama saya enggak ya? Ini beberapa orang sampai pegang dagu dan makanya lebih senang kalau saudara kelihatan gambar saudara supaya saudara bisa kelihatan respon saudara mengerti atau nggak mengerti. Soalnya berarti diam itu bukan berarti saya akan ngajar juga. Kalau diam itu kan bukan berarti saudara mengerti. Kebanyakan diam itu karena nggak mengerti. Apalagi kalau sambil makan kacang. Atau ini semua. Bingunglah dunia ini. Hmm. Ngerti ya? Terima kasih karena sudah buka videonya ya. Oke. Eh, Kalau gitu ini terima kasih Nanti Pak. Ini kita bahas lagi. ya, ini pertanyaan terakhir, udah nggak ada lagi. Terima kasih Baik, Kak Sony terima atas kasih. pengajaran hari ini. Saya serahkan ke Reza untuk pengumuman.